Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Kita lihat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Sudah pesan Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalimat seperti ini sering disampaikan kepada seseorang yang sedang lemah. Misalnya orang yang terkena musibah, sakit, ini seringkali katakan kuatkan ya. Sedang berduka, kuatkan ya. Begitu. Hanya itu sering yang kita dengarkan, kamu harus kuat, harus kuat. Masih banyak anak-anak, kamu harus kuat supaya kamu sehat. Jadi ini yang sering kita ucapkan, kamu harus kuat untuk menyemangati begitu ya orang yang sedang mengalami masalah itu. Kita beri semangat dengan seperti itu supaya mereka tidak larut di dalam kesedihan, supaya mereka segera bangkit dari kondisinya. Maka kita katakan kamu harus kuat, kamu harus kuat, kuatkan hatimu dan seterusnya. Nah, dalam pembacaan ini situasinya tidak sama dengan Yosua. Ketika Tuhan berbicara kepada Yosua, Yosua bukan karena berduka, Yosua bukan karena punya persoalan, tidak saudara-saudara, tapi untuk mempersiapkan dirinya memimpin bangsa Israel, maka dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yaitu persiapan membawa dari perjalanan yang sudah berjalan dari Mesir untuk meneruskan kepada tanah perjanjian tujuan Tuhan. Maka Tuhan bilang kepada Yosua, kamu harus kuat, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Sedikitnya ada 5 pesan Tuhan kepada Yosua ini. Yang pertama apa? Coba. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu, tunjukkan ayatnya. Dikatakan dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-6 itu, kuatkan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Puji Tuhan. Ungkapan ini disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua sebanyak 3 kali. Ayatnya yang ke-6, di ayatnya yang ke-7, di ayatnya yang ke-9. Kenapa sampai 3 kali? Ini berarti kekasih dalam Tuhan pesan yang sangat penting. Yosua diberi tanggung jawab baru sepeninggal Musa. Maka 1, pesan saya kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tugas yang dipikul Yosua ini secara manusia, tugas ini adalah tugas yang berat, ada di pundaknya Yosua. Bukan tugas ringan memimpin bangsa yang besar yang cukup luar biasa jumlahnya. Maka dikatakan oleh Tuhan kepadanya, kuatkan, teguhkan hatimu, bahwa beban ini, persoalan ini sekarang ada di pundakmu. Kamu harus kuat. Bilangan pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6 sampai ayat 9 dikatakan begini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu sebelumnya, pada masa hidup Musa, orang ini pernah disuruh 2 orang mengintai tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb. Perhatikan itu. Mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kamu lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu dikatakan oleh Yosua kepada bangsa itu, kepada bangsa Israel. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, kata Musa, kata Yosua. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ini pesan yang berat. Yosua adalah seorang pemberani, maka dia ingatkan kepada bangsa itu di ayat, hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Kata Yosua ini sudah kasih dalam Tuhan. Yosua sekalipun dia seorang pemberani, kalau minggu yang lalu kita lihat dia seorang yang penuh dengan roh, dan selain itu dia adalah seorang
manusia, maka dia tidak punya kelebihan sama seperti kita. Di tengah-tengah keberanian Yosua, kalau kita lihat ayat yang ke-9, jangan takut, Yosua yang ngomong itu. Dan kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Seorang pemberani sebenarnya Yosua ini. Sekalipun dia seorang pemberani, tapi dia adalah manusia biasa yang tentu punya kekurangan, punya kelemahan. Maka Tuhan ingatkan kepada Yosua ini, kuatkan, teguhkan hatimu. Artinya bahwa sertakan Tuhan dalam kelemahan kita, maka kita akan menjadi kuat. Di tengah-tengah kelemahan kita, sertakan Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, maka kemenangan ada bersama kita. Amin. Ada kemenangan bersama dengan kita. Maka Tuhan bilang, kuatkan, teguhkan hatimu. Di tengah-tengah kelemahan itu ada kekuatan jika kita libatkan Tuhan. Maka dikatakan dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-11, marilah kepadaku, hai yang letih lesu, berbeban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Aku beri kekuatan kepadamu sampai kepada tanah yang kutuju, tanah perjanjian Kanaan, yaitu bangsa ini harus sampai di sana. Musa itu sudah meninggal dalam perjalanan. Kamu harus bawa bangsa ini. Itu pesannya. Sebelum kita lanjut, ayo kita nyanyi. Engkau Tuhan yang setia. Dia Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Jadikan Dia satu-satunya adalah kekuatan kita. Amin. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepada. Tuhan akan beri kekuatan kepada kita. Kuatkan dan teguhkan hati. Itu pesan Tuhan kepada Yosua untuk memimpin bangsa yang besar itu ke tanah perjanjian yang Tuhan tuju. Yang kedua, saudara-saudara, yuk klik. Ya, yang kedua, bertindaklah hati-hati. Klik ayatnya. Di dalam ayatnya yang ke-7 bagian B dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu kalimat yang kedua, kuatkan hatimu tadi. Ya, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Musa itu sudah mati, tapi bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Kekasih dalam Tuhan yang kedua, bertindak hati-hati. Kehati-hatian itu adalah penting. Jangan ceroboh. Berhati-hati penting. Jangan sampai tindakan kita keliru. Sama seperti Daud punya tindakan yang sangat hati-hati. Ketika diurap menjadi seorang raja, tidak membabi buta untuk mengalahkan musuh, saudara. Tapi dia tetap punya kehati-hatian. Coba klik. Ini 2 Samuel 2 itu juga sampai 19. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka apa? Majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud.
Lihat, sekelompok orang, yaitu orang Filistin dikatakan, datang untuk menangkap Daud. Tapi Daud dengar hal itu, bahwa sebentar akan ditangkap, lalu pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencati lembah Refaim, mereka sudah membuat satu jurus, membuat satu strategi untuk menangkap Daud ini. Tapi katakan 19, bertanyalah Daud kepada, ada kesulitan, ada ancaman dalam diri Daud, tapi dia tidak mentang-mentang seorang raja, maka dia melakukan segala sesuatu. Dia melawan dengan membabi buta, tidak begitu saudara. Tapi katakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Perhatikan, orang Filistin datang mengepung. Apakah aku maju harus melawan orang Filistin? Tapi dikatakan, akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Masih pertanyaan Daud. Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti menyerahkan orang Filistin itu ke dalam. Saudara, lihat ini tindakan Daud, bukan tindakan yang ceroboh. Dia punya tindakan yang sangat berhati-hati. Saat Tuhan mengizinkan Daud untuk melakukan pertempuran itu, barulah Daud bertindak. Hasilnya memuaskan. Daud memperoleh kemenangan melawan orang Filistin itu. Bukan karena hebatnya Daud, bukan karena kuatnya Daud, bukan karena kepintarannya Daud, tapi karena Tuhan yang menyertainya. Dia datang mengalahkan orang Filistin itu. Ketika dia juga berperang dengan Goliat, seorang yang diperlengkapi dengan senjata dan segala fasilitas perang, Daud bisa kalahkan Goliat dengan cara yang sederhana. Batu kecil yang ada di kantongnya dia lemparkan kepada orang yang gede itu, si raksasa itu roboh. Sekali lagi dia katakan pada waktu itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan lembing dan segala macam itu, tapi aku mendatangimu demi nama Tuhan Allah yang kau tantang itu, kata si Daud. Saudara, hal ini pun berlaku ketika dia melawan peperangan yang sangat besar. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah harus maju melawan orang Filistin? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, maju. Saya serahkan mereka ke dalam tanganmu. Benar saja saudara-saudara, ini satu tindakan kehati-hatian dari Daud. Hasilnya memuaskan. Ini mengingatkan kepada kita, sehebat apapun kita, sebanyak apapun properti yang kita miliki kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah jangan bersandar pada semua itu. Ya, kau seorang yang hebat, seorang yang terkenal, punya pendidikan dan segala macam itu, saudara, itu baik. Tapi sekali lagi jangan pernah bersandar dengan itu semua. Daud seorang yang luar biasa, seorang pemimpin, dan dia adalah seorang raja dan punya kuasa pada waktu itu. Dia tidak pergunakan itu kekuasaan, tapi dia tanya kepada Tuhan bahwa Tuhan jauh lebih hebat daripada apa yang dia punya. Belum apa-apa ini. Kira-kira begitu. Daud punya kerendahan hati luar biasa. Maka ditanya kepada Tuhan, saudara-saudara. Maka sekali lagi kepada kita sekalian, ini mengingatkan kita, sekali lagi, sehebat apa, sebanyak apapun properti yang kita miliki, jangan pernah bersandar pada itu. Karena itu semua sementara dan akan lenyap segera berlalu, saudara-saudara. Lihat ini musibah yang terjadi di beberapa tempat begitu, saudara. Banjir datang, semua harta benda habis segera. Tak perlu tunggu-tunggu, tunggu dulu banjir ya. Saya tak selamatkan dulu TV-ku ini, tak bisa. Tak selamatkan dulu kulkasku, tak bisa. Saudara-saudara, tak ambil dulu kayu-kayu rumah ini sebelum kau roboh gunung-gunung menimpa rumah, tak bisa. Aku tak keluar, saya tak bisa. Kalau Tuhan mau, di situ longsor, mati yang ada dalam rumah itu, saudara-saudara. Ketika banjir datang, habis semua harta. Saudara, siapa bilang kita mau bersandar kepada properti yang kita miliki lalu berhasil, lalu kita bisa selamat? Tidak bisa, saudara-saudara. Sekali lagi, andalkan Tuhan. Tidak bisa dengan semua apa yang kita punya, ya, bisa menyelamatkan kita. Nah, segala keputusan yang kita ambil, segala tindakan yang kita ambil, libatkanlah Tuhan di dalamnya. Amin. Semua apapun tindakan kita, libatkan Dia, sertakan Tuhan, sama seperti Daud ini. Paulus bilang, jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Tidak ada. Saudara,
Maka dengan itu, ayo di dalam segala sesuatu libatkan Tuhan, maka keberhasilan menyertai kita semua, saudara-saudara. Oleh sebab itu kita belajar untuk terus bersandar kepada Tuhan. Ya, supaya lebih cepat. Yang ketiga, yuk lihat. Yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetaplah fokus, gitu saudara, maksudnya. Ya, arahkan matamu ke depan. Jangan pernah kau berbelok-belok, tapi arahkan, fokuskan hidupmu kepada Tuhan. Gitu saudara-saudara. Kau ada di tempat ini jangan pernah bercabang-cabang hati. Iya ya, gaweanku, pekerjaanku, cucianku, pripun. Jangan. Fokus, berikan waktumu yang sedikit ini kepada Tuhan. Ya, fokuslah, berserahlah penuh kepada Tuhan. Ini Tuhan mau kepada kita. Fokus. Maka dia bilang jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Fokus, matamu arahkan ke depan. Matamu arahkan kepada Tuhan. Pikiranmu, hatimu arahkan kepada Dia. Itu sudah, saudara-saudara. Ya, jangan pernah kau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Fokus aja sama Tuhan. Ayo klik. Paulus bilang begitu. Paulus bilang dalam Filipi 3:13 dikatakan begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Aku berpaling, aku tinggalkan apa yang di belakang, aku lupakan itu dan mengarahkan diri ke depan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Maka ini juga mengingatkan kita, ketika kita tahu ini waktunya beribadah, sudah ayo fokus kita kepada Tuhan. Mulai dari kemarin kita tahu jam 8 ibadah besok. Lari sudah, jangan nyimpang-nyimpang lagi, ya. Dan kalaupun ada kegiatan-kegiatan yang lain, selesaikan sebelum waktunya kita mau bertemu dengan Tuhan jam 8 kita mau ibadah. Fokus saudara-saudara. Jangan kau diganggu oleh pikiranmu untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, sepatumu siap no, bajumu setrika no. Jangan udah mau ibadah udah jam 8 kurang 10, wah bajuku belum disetrika loh. Lo baru nyetrika saudara-saudara lakripun. Ya. Kalau ke pesta, kondangan, seminggu lagi kondangan ini tanggal 10, tapi undangannya tanggal 17, masih 7 hari ke depan. Udah mikir, baju apa ya sih tak pakai? Oh, yang warna merah. Kira-kira cocok enggak Pak ya? Cocok enggak Mah ya? Gitu saudara. Oh cocok, itu yang kuning kau pakai, ini yang pakai. Begitu saudara-saudara. Wes disiap no disetrika sing rapi. Apa sih aksesoris yang dipakai? Kalung yang beginilah. Gitu saudara. Kenapa untuk pesta kita bisa fokus, tapi untuk ibadah sudah ngerti hanya beberapa jam lagi tidak ada niat, begitu saudara. Ini loh, kita tidak fokus. Ya, saya mau ajak kepada kita sekalian, itu yang diingatkan firman Tuhan kepada kita. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, fokuslah. Begitu saudara. Ya, fokus, berikan hatimu bagi Dia, tertuju kepada Tuhan. Mata kita harus terarah kepada Dia. Jangan lagi punya kegiatan-kegiatan yang lain. Kita udah tahu bahwa kita akan ibadah. Ini undangan setiap minggu loh. Ya, kalau undangan pesta tadi belum tentu kita akan terima setahun lagi dari seseorang itu. Ya, saudara. Tapi kita bisa persiapkan ketika diberikan seminggu undangan itu. Kita udah siap dengan segala macam itu. Aksesorisnya apa? Bajunya apa, sepatunya apa, dandanannya kemana, salon mana gitu saudara-saudara. Wah salon yang murah saja ke sana, salon yang mahal ke sana. Ngerti kita untuk itu, tapi untuk Tuhan ado leda-lede. Ya, persiapannya kurang. Pokoknya lah aku teko. Lah enggak gitu saudara ibadah. Beri yang terbaik buat Tuhan, amin. Beri yang terbaik, enggak asal-asal saudara-saudara. Ya, enggak asal. Maka kekasih dalam Tuhan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, yaitu fokuslah kepada Tuhan. Yuk, yang berikutnya lihat dulu. Ya, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Itu yang keempat. Kita urek, maunya berhasil, maunya beruntung saja begitu.
Maunya diberkati saja saudara. Tapi ada yang dilupakan. Memperkatakan kitab Taurat. Firman Tuhan itu penting saudara. Karena Taurat itu berbicara tentang firman. Firman itu sekali lagi penting buat kita semua. Penting dalam hidup kita. Yaitu firman Tuhan. Jangan pernah lupakan firman Tuhan. Akan terus saya bilang kepada kita saudara-saudara, baca firman 2 pasal sehat. Iya, harus berdoa berapa waktu? 1 jam sehari. 1 jam sehari. Baca firman 2 pasal. Berarti beri waktu 1,5 jam. Baca firman itu hanya 20 menit paling lama, pasal yang panjang. Kalau toh kau lambat membacanya, kita kasih toleransi menjadi 1/2 jam. 1 jam berdoa. 2 pasal sehari, berarti waktu kau berikan 1,5 jam setiap hari untuk berdoa dan membaca firman. Jadi sekali lagi, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Inilah pesan Tuhan kepada Yosua pada waktu itu untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Mengapa dikatakan jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini? Tentu ada maksud Tuhan kok bilang jangan lupa loh, perkatakan kitab Taurat, perkatakan firman. Yuk klik. Nah ini saudara-saudara alasannya. Ya, Roma 10 ayatnya yang ke-8. Apa? Yuk 1, 2, 3. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah dikatakan dalam Roma pasal 10, kenapa harus jangan lupa berkatakan kitab Taurat? Apakah kata firman itu dekat padamu? Firman Tuhan itu dekat dengan kita. Setiap hari Minggu kita bawa. Ada yang tidak bawa? Minggu depan bawa. Ya? Iya saudara-saudara. Ini loh. Firman itu dekat kepadamu. Alkitab adalah firman Allah ini dekat dengan kita. Bahkan dikatakan yang ini ada dalam mulutmu, ada dalam hatimu, karena kita baca setiap hari 2 pasal. Maka dekat itu firman dengan kita, dekat dengan mulut, dekat dengan hati kita, saudara. Maka dikatakan sini firman dekat kepadamu, dalam mulut, dalam hati. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ya, firman itu dekat. Maka dikatakan jangan kau lupa, jangan lupa berkatakan. Masih ada? Yuk, Mazmur. Dalam Ulangan pasal 30-14. Perhatikan ya. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yang di dalam mulutmu, di dalam hatimu, untuk dilakukan. Dekat itu firman, tidak jauh-jauh. Firman harus nomor 1. Bacaan-bacaan yang lain ayo menyusul itu, mengikuti. Ya, kekasih dalam Tuhan, yuk. Belajar apa tidak boleh? Boleh. Baca buku-buku tidak boleh. Tapi yuk, belajar firman C. Bermanfaat mengajar, bermanfaat menyatakan kesalahan, bermanfaat mendidik. Kan dalam Timotius 3 ayat 16 itu sudah. Jadikan firman itu yang terutama dan menjadi otoritas tertinggi. Di dalam Mazmur pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayat 3, coba apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang hendak firman Tuhan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Punya kesukaan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Saudara, itu pentingnya firman. Jadikan firman yang memiliki tempat tertinggi dalam hidup kita daripada yang lainnya. Jadikan itu yang utama dan itu yang tertinggi. Kalau kita renungkan firman siang dan malam, keberhasilan pastilah menyertai setiap kita. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Firman itu dekat di hatimu, firman itu dekat di mulutmu. Baca firman, berdoa setiap hari.
Maka jangan pernah tinggalkan berdoa. Kita lihat yang kelima. Jangan kecut dan tawar hati. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Bagian B, jangan kecut dan tawar hati. Kalau kamu tawar hati, kamu tidak punya kekuatan, kau akan jadi loyo. Perhatikan ayat Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Jika engkau tawar hati, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, jika engkau tawar hati, kecillah kekuatan. Kecil kekuatan. Haleluya. Ya, maka diingatkan Tuhan kepada Yosua, jangan kecut dan tawar hati. Kalau kau tawar hati, kekuatanmu tidak ada dan kamu tidak mampu membawa bangsa ini kepada tujuan yang sesungguhnya. Haleluya. Ketika kau tawar hati, maka kecillah kekuatan. Kau tidak berdaya apa-apa. Kau akan menjadi orang yang lemah, saudara. Mari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biar kita tidak sampai mengalami ketawaran hati ini. Ayo satu lagi, klik. Yesaya 35 ayatnya yang keempat. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, Katakan kepada orang yang tawar hati itu, kuatkanlah hati, kuatkan hatimu. janganlah takut. Jangan kau takut. Lihatlah, Lihat, Allahmu akan datang Allahmu akan datang dengan ganjaran Allah. dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Iya. Ya, jangan sampai kita tawar hati. Kuatkan hatimu. Jangan takut. Yes. Lihatlah Allahmu. Amen. Dia datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Di saat kita mengalami tawar hati, pandang kepada Yesus. Amin. Pandang kepada Tuhan, Dia pasti menolong kita. Amin. Jangan pernah ikuti tawar hati itu. Jangan pernah kau menyerah dengan hati yang tawar, tapi pandang kepada Dia. Pandang kepada Yesus Kristus. Dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Kalau kau tawar hati, kau tidak kuat. Kau akan lemah. Pesan Tuhan kepada Yosua ada 5. Dan pesan yang sama juga kepada kita, saudara-saudara. Amen. Yes. Kuatkan, teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati. Jangan ceroboh. Sekalipun kau hebat, sekalipun kau punya segala sesuatu, propertimu banyak, jangan sembarangan. Bertindak hati-hati. Amen. Tanya ke Tuhan, sama seperti Daud tadi. Di tengah-tengah kesuksesan dan keberhasilan yang dimiliki, dia seorang pemimpin, seorang raja. Dia tidak seceroboh itu melawan orang Filistin. Apakah kan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Maju. Dia tanya kepada Tuhan. Bukti kehati-hatian Daud. Yang ketiga, jangan kau simpang ke kanan ke kiri. Fokuslah kepada Tuhan. Kita harus punya mata yang terarah kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain-lain. Kau jangan lebih tertuju kepada properti, kepada aset dan lain semua. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Jangan pernah kau fokus dengan materi. Dalam sekejap, dan tunggu berhari-hari. Hitungan menit, hitungan jam, hitungan detik, habis. Terbakar bisa habis, saudara. Ya, dan tunggu lama-lama, saudara yang dikasih Tuhan. Sekejap semua selesai. Kalau kita pikir, wah, aku udah punya ini, punya itu, segala macam. Dan lama-lama, saudara, orang bilang begini, kesehatan itu mahal, katanya. Di situ kau sakit, habis, tidak perlu lama-lama. Kau operasi jantung, begitu saudara-saudara. Jual aset, jual rumahmu. Kalau Tuhan mau, tidak lama-lama, sebentar push, habis. Yang keempat, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Tetap renungkan firman, baca firman. Rahasia keberhasilan tadi dalam Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 3. Ya. Berbuah berhasil ketika kita renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ya, jangan pernah kita mengabaikan itu, lalu lebih nomor 1 yang novel, yang lebih nomor 1
Wah, kiriman-kiriman orang yang perlu kita baca. Enggak, lupakan itu sejenak. Hanya setengah jam itu paling tinggi buat kalau 2 pasal. Hanya 20 menit. Tak berikanlah waktu setengah jam untuk itu. Kau habis 2 pasal. Saya tahu itu baca firman tidak gampang. Tapi ayo belajar baca firman. Firman itu dekat di mulut, dekat di hatimu. Kalau sudah berani baca 2 pasal sehari. Saudara, yang kelima, jangan kecut dan tawar hati. Ketika kita kecut tawar hati, kekuatan kita menjadi kecil, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkata.